Hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan sekapur sirih dari Bunda PAUD Buleleng yang pertama. Dan mohon dimaklumi kepada Bunda PAUD Kabupaten Kota Sebali, waktu masing-masing kami aturkan selama 7 menit. Sekali lagi dengan hormat kepada Bunda PAUD Kabupaten Buleleng, kami silakan. Terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Buleleng di sini menyampaikan terima kasih dengan adanya acara seperti ini. Nah, di sini saya pesan-pesan saya kepada Bunda PAUD yang ada dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, tentunya kita bisa melakukan sinergitas dengan PKK, dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten, dan dunia usaha serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, di sini bagaimana kita bisa juga memberdayakan biar Bunda PAUD peduli terhadap anak PAUD yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama ujung tombaknya itu ada di desa. Nah, di desa ini tentunya adalah APK. Bagaimana cara kita meningkatkan APK yang ada di desa dan bagaimana cara kita juga untuk menggandeng dunia usaha untuk kepentingan peningkatan layanan PAUD yang ada di desa dan bagaimana kita mengajak masyarakat juga. Nah, di samping itu kita juga bersinergitas dengan PKK, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan pola asuh. Ini adalah pola Pokja 1, pola asuh terhadap anak-anak kita, karena pola asuh itu sangat penting sekali, sangat mempengaruhi masa depan mereka. Apa yang kita lakukan itulah nanti menjadi masa depan mereka. Berikutnya adalah kerjasama dengan PKK. Di sini bagaimana dari PKK bisa memberikan PMT kepada ibu hamil dan PMT kepada balita di Jakarta. Meningkatkan kualitas Di luar kesehatan mereka. Di samping itu juga bagaimana kita bisa coba minta maafnya yang mana? PAUD itu bekerja sama dengan BKB, Bina Keluarga Balita, itu merupakan Pokja 2. Jadi di sini bagaimana kita bisa mendidik orang tua atau kelas kepada orang tua biar sama antara pola asuh yang diterapkan, antara pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sama dengan yang dilaksanakan di rumah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan trisentra pendidikan antara PAUD, antara masyarakat, antara orang tua bisa bersatu padu untuk menciptakan satu suara kita untuk kedepannya, untuk menciptakan generasi emas yang bagus. Bunda PAUD itu tidak bisa juga bekerja sendiri. Bunda PAUD adalah kita harus membentuk tim Bunda PAUD atau Pokja Bunda PAUD agar kita bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, kalau kita hanya menyampaikan seperti itu, alangkah bagusnya kita untuk mengadakan lomba PAUD di tingkat kecamatan. Kalau Bunda PAUD kita laksanakan di tingkat kecamatan, otomatis PAUD yang ada di desa akan bergerak. Karena saya setelah laksanakan seperti itu, kalau hanya tingkat desa, satu desa aja yang bergerak. Ketika kita lomba di tingkat kecamatan, semua desa akan bergerak. Jadi data PAUD ada, terus bagaimana APK-nya, bagaimana kondisi sarana dan prasarannya, kita ketahui semuanya. Nah, disinilah pentingnya kalau ada lomba tentunya ada pergerakan. Kalau tidak ada lomba pasti adem ayem. Itu pesan saya karena saya sudah melaksanakan ini selama hampir 10 tahun. 2 bulan lagi saya lengser sebagai Bunda PAUD. Semoga ini bisa diteruskan. Nah, di sini ke depannya saya harapkan juga untuk menciptakan generasi yang bagus di tahun 2045, ini adalah bonus demografi kita ke depannya kita harus ketahui. Mau bonus apa sih? Kalau mau bonus negatif ya udah seperti itu. Kita tidak peduli terhadap anak PAUD. Kalau mau bonus yang positif, disinilah semua sektor kita gerakkan. Pendidikan anak usia dininya, kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, itulah kita terapkan untuk mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Semoga nanti ke depannya hal-hal ini bisa dilaksanakan oleh Bunda PAUD yang ada dari pusat maupun sampai tingkat desa. Nah, di sini kalau saya di Buleleng, topografinya dan geografinya memang daerahnya naik turun. Di sini saya mempunyai terobosan, saya membuat di desa-desa membuat kelas jauh.
Jadi kelas jauh itu adanya di dusun, sehingga anak-anak itu bisa mencapai semua ke kelas mereka, ke kelas sekolah mereka yang terdekat. Jadi guru saja yang datang guru datang yang ke sekolahnya guru, jadi anak-anak bisa terjangkau semua. Di sini kita di Kabupaten Buleleng telah mempunyai ada 3 desa yang punya kelas jauh. Satu desa Panji mempunyai 2 kelas jauh, terus desa Sidetape mempunyai juga 2 kelas jauh, 2 dusunnya, terus Sepang juga mempunyai kelas jauh. Ya, ada 3 desa yang punya kelas jauh. Kedepannya saya harapkan untuk mempunyai topografi yang naik turun dan geografi bisa melaksanakan dengan kelas jauh. Itu harapan saya kedepannya, mungkin bisa ditiru oleh yang lainnya untuk meningkatkan APK kita. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Semoga saran-saran ini dan bisa bermanfaat kepada bunda-bunda PAUD yang lainnya dan juga guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Om Shanti 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 Om. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bunda PAUD Buleleng yang demikian menginspirasi Bunda nggih. Selanjutnya kami haturkan waktunya kepada Bunda PAUD Oh ya, Kabupaten. ada satu Bu, satu yang Nggih, terlupakan ya. Silakan, Kita Bunda. awalnya kita mempunyai 3 TK negeri. Sekarang kita mempunyai 30 TK negeri. Kenapa kita negerikan? Ya, kita negerikan karena saya lihat kualitas yang TK-TK yang ada di desa itu kurang bagus. Kalau mau meningkatkan kualitasnya tentunya harus ada peran dari pemerintah kabupaten. Nah, di sini pemerintah kabupaten itu kemarin tahun 2017 kewenangan untuk SMA dan SMK itu ada dipindahkan ke provinsi, sehingga dana pendidikan 20% itu tetap kita laksanakan. Jadi untuk TK itu kita bisa pelihara dari dana 20% tersebut. Sekarang kita sudah mempunyai 30 TK negeri yang ada di Kabupaten Buleleng. Demikian saya sampaikan. Ada tambahan yang Luar terlupakan. Terima biasa. kasih. Suksema Bunda PAUD Buleleng dukungannya. Terima Terima kasih sekali kasih. lagi. Mari kita lanjutkan dengan sekapur sirih dari Bunda PAUD Kabupaten Klungkung yang sekiranya sudah hadir. Kami haturkan waktunya, Bunda. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada Himpaudi Provinsi Bali sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Baik, Titiang Ayu Suirte selaku Bunda PAUD Kabupaten Klungkung untuk urusan pendidikan khusus TK PAUD yang ada di Kabupaten Klungkung dari tahun 2012 sampai sekarang sudah ada inovasi, yaitu 1 desa, 1 TK negeri. Inovasi ini diciptakan langsung oleh Bapak Bupati Klungkung dari tahun 2018. Kenapa inovasi ini muncul di masa kepemimpinan Bapak Bupati beserta saya sendiri selaku Bunda PAUD dari tahun 2018? Kita di sini ada namanya pemerintah Kabupaten Klungkung, ada namanya bedah desa. Di saat bedah desa, kita menyusuri desa dari gang ke gang. Di sana kita melihat bagaimana angka partisipasi anak PAUD dan untuk anak TK PAUD untuk orang tuanya untuk menyekolahkan anak TK PAUD. Nah, dilihat dari latar belakang itu, angka partisipasi kasar APK anak sekolah TK dan PAUD di Kabupaten Klungkung waktu itu hanya 61%. 39% anak kita tidak mengenyam dunia PAUD dan TK, langsung bersekolah ke SD. Hal inilah yang menyebabkan karena biaya sangat mahal dan tempatnya juga sangat jauh. Sehingga mulai tahun 2018 muncul inovasi 1 desa, 1 TK negeri. Sampai dari tahun 2013 sampai 18 sampai tahun ini sudah 50 TK dinegerikan.
Tahun ini saja 16 TK dari 53 desa, 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Angka partisipasi kasar sampai saat ini sudah mencapai 85%. Target tahun 2023 biar bisa mencapai 100%. Desa kelurahan dan APK 98%, 2% sakit dan lain-lain. Tahun ini juga diuji angkutan siswa TK PAUD yang dilengkapi dengan media visual. Tujuannya orang tua tidak antar jemput dan konsep Merdeka Belajar TK PAUD atau anak bisa bernyanyi dan mengenal lingkungan di saat mereka berjalan ke sekolah maupun pulang sekolah. Nah, seperti itulah sudah perhatian pemerintah Kabupaten Kelungkung kepada dunia pendidikan PAUD dan TK yang ada di Kabupaten Kelungkung, dan ini tidak terlepas juga dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung. Mudah-mudahan dengan dinegerikannya TK, satu desa, satu TK negeri, seluruh anak-anak kita yang ada di Kabupaten Kelungkung bisa mengenyam dunia PAUD dan TK. Mungkin itu dari Titiang selaku Bunda PAUD Kabupaten Kelungkung, dan Titiang sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nantinya guru TK PAUD yang ada di Kabupaten Kelungkung bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mendidik anak usia dini sehingga menjadi generasi yang luar biasa untuk masa depan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami haturkan kepada Bunda PAUD Kabupaten Kelungkung atas motivasi, atas inspirasinya kepada kami semua. Akan kami lanjutkan dengan sekapur sirih dari Bunda PAUD Kabupaten Bangli. Kepada Bunda, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bunda PAUD Provinsi Bali, yang Titiang hormati Bunda PAUD sekabupaten Provinsi Bali, begitu juga hadirin yang hadir pada saat ini yang Titiang hormati dan Titiang banggakan. Dapat kami sampaikan bahwa di Kabupaten Bangli, Titiang perkenalkan diri dulu, Titiang Nyonya Sariasis Danarte selaku Ketua Bunda PAUD Kabupaten Bangli, di mana kami baru 1 tahun menjadi Bunda PAUD di Kabupaten Bangli. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ini beberapa terobosan atau program yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Bangli, begitu juga kami Bunda PAUD, yaitu yang pertama kami melakukan program, yaitu pertama kami mengunjungi beberapa PAUD yang ada di Kabupaten Bangli yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Nah, program ini adalah salah satunya untuk menangkap aspirasi daripada pendidik atau guru-guru PAUD, apa sebenarnya masalah yang ada di masing-masing PAUD yang ada di desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Kemudian dari itu kami juga sudah melakukan pelatihan kepada seluruh guru PAUD yang ada di Kabupaten Bangli dengan kami mendatangkan narasumber yaitu psikolog, sehingga apa yang menjadi harapan daripada kami di pemerintah Kabupaten Bangli dan di Bunda PAUD dapat tercapai, karena penting sekali mengingat perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Jadi pendidik perlu tahu bagaimana pola merawat atau mengasuh anak-anak kita di sekolah, bagaimana mendidik anak-anak kita, karena anak-anak ini adalah
masa depan bangsa Indonesia. Kemudian dengan perkembangan zaman juga, guru-guru juga harus mulai menerapkan sistem yang sudah kami berikan dalam pelatihan sehingga bisa masuk ke pribadi anak-anak itu sendiri, karena anak-anak ini bukan hanya kita didik di sekolah, tetapi apa yang kita berikan di taman bermain di sekolah itu diterapkan di rumah masing-masing dengan menggandeng orang tua siswa masing-masing. Nah, itu yang paling penting, sehingga etika yang kita ajarkan di bangku sekolah bisa diterapkan di rumah masing-masing. Kemudian di Kabupaten Bangli dapat juga kami laporkan bahwa kami memiliki PAUD sebanyak 122 yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Bangli. Kemudian dari 122 itu ada dari negeri dan swasta. Kemudian program yang kami lakukan juga adalah di tahun ini menegrikan TK swasta yang ada di Kabupaten Bangli, yaitu masih dalam proses, sekarang sudah 4 yang bisa kami lakukan di tahun ini, sehingga harapannya PAUD-PAUD ini bisa meningkatkan kualitas sehingga anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian kami juga melakukan atau memberikan PMT kepada anak-anak melalui dana BOP, yaitu bantuan operasional PAUD, sehingga itu juga bagian dari meningkatkan gizi daripada anak-anak kita. Dan banyak hal yang akan kami lakukan nanti ke depan, sehingga apa yang menjadi harapan daripada Pak Bupati dan kami di tim Bunda PAUD Kabupaten Bangli adalah kita akan melakukan pelatihan guru PAUD yang kita akan intenskan di tahun ini juga, karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa guru ini adalah perpanjangan daripada orang tua, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua dan kami bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Dan di Kabupaten Bangli juga kami hanya baru memiliki TPA baru 1, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi, sehingga jadi anak-anak bisa dititipkan di Recording stopped. Kabupaten Bangli. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi besar harapan kami PAUD yang ada di Kabupaten Bangli dengan kita bersinergi antara guru-guru pendidik dengan pemerintah, dengan kami di PKK, dengan Bunda PAUD, bahwa kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD yang ada di Kabupaten Bangli. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Itu yang akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Recording in progress. Terima kasih untuk Bunda PAUD Kabupaten Bangli atas motivasinya kepada kami semua sebagai pendidik PAUD. Kami akan lanjutkan dengan sekapur sirih dari Bunda PAUD Kabupaten Gianyar. Kepada Bunda, kami silakan. Persiapan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Jenjang PAUD yang dilaksanakan oleh Himpaudi Bali. Om Swastiastu, yang terhormat Bunda PAUD Provinsi Bali, yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Kota Sebali, Himpaudi Bali, Himpaudi Kabupaten Kota, DPC yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Barangkali saya hanya sekilas menyampaikan terkait dengan PAUD yang ada di Kabupaten Gianyar.
Kabupaten Gianyar memiliki 243 PAUD. Ya, jadi dari tahun 2017 kami memiliki inovasi dalam pembentukan PAUD Negeri Hindu. 2017 kami bentuk 3 PAUD Negeri Hindu. Kemudian di tahun 2019 kita bentuk lagi 4 PAUD Negeri Hindu atau TK ya, TK Negeri. Ya, jadi total daripada TK Negeri Hindu kita terdapat 7 dan TK Negeri Gianyar itu di tahun 2022 ini sebanyak 7. Jadi total TK Negeri baik TK Negeri Hindu maupun TK Negeri itu sebanyak 14. Nah, ini juga kami Bunda PAUD bersama tim memang di tahun sebelumnya di tahun 2013 dan sampai saat ini saya masih tetap menjadi Bunda PAUD dan kami mengajak tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Jadi kita memang sama seperti Kelungkung, kita datang ke PAUD-PAUD yang ada di desa, memang ada beberapa PAUD yang memang kita lihat masih belum layak. Nah, sehingga dari apa yang kita temukan di lapangan, kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk membenahi daripada PAUD-PAUD yang ada. Nah, tentunya dalam peraturan bahwa satu desa satu PAUD. Nah, Kabupaten Gianyar telah memiliki hampir 100%, jadi satu desa satu PAUD. Nah, di sini yang tentunya kami selaku Bunda PAUD di dalam bagaimana meningkatkan kualitas baik sarana dan prasarana maupun dari sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga PAUD itu. Nah, di sini ada beberapa hal terkait dengan sarana dan prasarana. Memang ketika kami turun banyak sekali sekolah-sekolah yang kami lihat memang masih belum layak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua ya, kalau anak-anak diberikan fasilitas mereka pasti diam. Oh, ini TK, ini tempat mereka belajar. Belum bisa menyampaikan bahwa ini tempatnya kurang baik, ini tempatnya tidak layak. Nah, sehingga saya memfasilitasi daripada para lembaga PAUD. Kalau itu memang lembaga PAUD di bawah yayasan desa, kami sarankan kepada kepala desa untuk menggunakan dana desa dalam memberikan sarana dan prasarana. Dan hal-hal lainnya dari kabupaten seperti misalnya kita memberikan sarana paket mewarnai, kemudian PMT. Nah, itu kami fasilitasi dari Kabupaten Gianyar. Jadi dalam hal ini Kabupaten Gianyar selain memang PAUD yang ada itu sekitar 243, kemudian indeks APK-nya sudah mencapai 98%. Jadi akreditasi pada saat ini ya sesuai dengan laporan ya dari lembaga akreditasi juga 98%. Jadi sudah bagus keberadaan PAUD, namun tentunya kita tetap memberikan pengawasan karena peran daripada Bunda PAUD bagaimana kita memberikan sosialisasi bahwa ini sangatlah penting. Jadi anak-anak sebelum menginjak ke tingkat sekolah dasar, mereka harus terlayani di kelompok bermain maupun di taman kanak-kanak. Nah, sehingga dalam hal ini Kabupaten Gianyar sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan, dalam hal ini adalah di PAUD. Jadi itu barangkali satu lagi, nah ini inovasi yang barangkali tahun ini kami masih menentukan jadwal, kami membangun yang namanya Taman Penitipan Anak Negeri Gianyar. Nah, ini bangunannya sudah siap, tinggal bagaimana sarana prasarana di dalamnya itu masih dalam proses. Dan mudah-mudahan tahun ini Bapak Bupati dan saya selaku Bunda PAUD bisa meluncing daripada Taman Penitipan Anak Negeri Gianyar. Nah, ini satu-satunya taman penitipan anak negeri. Kalau yang swasta ada di Kabupaten Gianyar, namun yang negeri baru kami di Kabupaten Gianyar memiliki. Mudah-mudahan atas dukungan semua, baik ke OPD terkait dan juga lembaga-lembaga yang di bawah PAUD ini, nah kita memberikan fasilitas kepada para pegawai negeri yang memiliki anak, nah itu bisa dititipkan melalui TPA ini. Jadi mereka gratis, namun ada hal-hal yang barangkali kita akan tentukan apa-apa yang memang mereka penuhi untuk mereka keluarkan biayanya. Seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, ini masih dalam konsep. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PAUD yang ada di Kabupaten Gianyar. Matur suksema, Om Santi Santi Santi.
Terima kasih kami aturkan kepada Bunda PAUD Gianyar, luar biasa dengan TPA negerinya, Bunda nggih. Inovasi yang luar biasa. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sekapur siri dari Bunda PAUD Kabupaten Badung, atau yang mewakili beliau mungkin pada kesempatan ini, waktu kami serahkan. Baik, terima kasih dari Ibu Eka Sulistiawati selaku pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bunda PAUD Provinsi Bali atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Gianyar, Bapak Wayan Tagel. Semoga sehat Bapak. Yang terhormat Bunda PAUD Kabupaten Sebali, yang tadi sudah dari Buleleng, dari Klungkung, dari Bangli, dan juga dari Gianyar. Salam Ibu Dayu. Ini alma mater saya di Ngurah Rai ini. Mungkin masih ingat dengan saya, Wayan Wirawan. Kemudian Ketua PGRI Bali, Ketua IGTKI Bali, Ketua IGRA Bali, dan Ketua PD dan PC Impaudi Sebali yang sangat saya banggakan. Terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sekapur siri dalam acara webinar ini. Namun izinkan saya permaklumkan bahwa Bunda PAUD Kabupaten Badung tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap pelaksanaan kegiatan ini, saya ditugaskan dari jajaran Dinas Pendidikan. Kebetulan izin memperkenalkan diri, saya Kepala Bidang PAUD dan PNF Kabupaten Badung yang mungkin baru beberapa bulan menempati tugas ini. Tentu pengalaman sangat kurang, Bunda PAUD sekalian. Baik Bunda PAUD dan hadirin sekalian yang saya hormati, kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan webinar dan workshop persiapan implementasi daripada kurikulum Merdeka yang jenjang PAUD ini yang diselenggarakan oleh panitia. Bunda PAUD dan hadirin sekalian, bahwa kebijakan pendidikan kita dengan berbagai episode yang dimulai dari ujian nasional berbasis komputer yang sekarang menjadi ANBK. Nah, tentu di jajaran PAUD juga akan mendapatkan asesmen nasional. Kemudian ada fleksibilitas, dana BOS, dan tentu BOP di jenjang PAUD. Dan sampai kepada bagaimana diimplementasinya kemarin kurikulum K13, kemudian lanjut menjadi kurikulum darurat, dan lanjut sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Nah, tentu ini sangat menjadi pemantik bagi bidang pendidikan di mana kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Nah, untuk itu memang sepatutnya lah dan selayaknya kita semua mendukung daripada kegiatan tersebut. Nah, kemudian bahwa cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa kita dari semua jenjang. Dan khususnya di bidang PAUD di Kabupaten Badung, nah tentu hal ini sudah kami sikapi dengan sangat baik, antara lain dari berbagai kebijakan dari Bapak Bupati terhadap pelaksanaan daripada jenjang PAUD itu sendiri. Bahwa peran serta Trisentra Pendidikan seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Bunda PAUD dari Buleleng, dan itu memang sangat strategis ketika antara satuan PAUD, orang tua, dan masyarakat itu bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mengoptimalkan bagaimana pembelajaran di PAUD itu bisa efektif. Nah, untuk itu di Badung sudah melakukan berbagai kebijakan, antara lain, nah dapat juga kami sampaikan dalam pertemuan ini,
bahwasanya di Badung dari 336 satuan PAUD yang tentu di dalamnya terdiri atas kelompok bermain itu ada 101, kemudian tempat penitipan anak ada 13, kemudian jenjang TK-nya ada 221 lembaga, di mana di dalamnya sudah kita bentuk 5 TK negeri. Dan di Badung dari 6 kecamatan, baru 5 kecamatan yang kita baru bisa wujudkan TK negeri, tinggal kecamatan Petang nanti yang kita rencanakan. Dan tentu juga satuan pendidikan sejenis ada 1 lembaga. Demikian artinya lembaga yang ada di Badung. Nah, dari semua ini di Badung ada kebijakan TK bernuansa Hindu, di mana masing-masing kecamatan ada 3 TK bernuansa Hindu. Jadi dari 6 kecamatan kita di Badung sudah membentuk 18 lembaga TK bernuansa Hindu, yang mana setiap tahunnya kita memberikan hibah bantuan sebesar 211.220.000 per satuan. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti bisa kita tingkatkan. Nah, tentu nanti di masing-masing kecamatan kita bisa tingkatkan jumlahnya. Nah, kemudian dari 5 TK negeri ini juga kami sudah lakukan pelayanan sehingga anak-anak kita di Kabupaten Badung ini, terutama bagi anak-anak kita yang kurang mampu, kita bisa fasilitasi untuk bisa diterima di TK negeri. Kemudian juga seperti halnya dengan bunda-bunda PAUD lainnya, bahwa kami di Badung juga memberikan bantuan makanan sehat kepada anak-anak. Dan yang terakhir, kami merancang dari Dinas Pendidikan dan juga atas arahan daripada Bunda PAUD, bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang efektif untuk bunda-bunda kita di lembaga PAUD masing-masing, baik negeri maupun swasta, kita kita sudah melaksanakan pelatihan lesson study, di mana antara kepala sekolah, kemudian guru, dengan berbagai kompetensi dan kemampuan yang berbeda-beda, dengan jenis pendidikan. Nah, tentu kita maklumi tidak semua guru-guru kita berijazah SPD AUD. Jadi ada yang sarjana ekonomi dan lain sebagainya, sehingga disinilah kita akan melakukan kolaborasi di antara mereka. Yang kemampuannya lebih dengan yang kurang, kita duduk bersama untuk menyusun, merencanakan, serta merancang bagaimana sebuah proses pembelajaran yang efektif di jenjang PAUD itu. Sehingga ekspektasi daripada masyarakat yang selama ini mengharapkan anaknya sudah pinter calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Padahal seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pada tahapan PAUD itu, anak itu kita picu untuk merasakan rasa dan kekuatan hidup. Nah, dari sinilah kemudian mereka bisa memahami dirinya, potensi dirinya, dan mereka bisa mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah saya selaku Kabid PAUD menekankan kepada kepala sekolah dan guru PAUD melalui pelatihan lesson study ini. Nah, ini merupakan inovasi kami yang terbaru, dan ini akan kami lanjutkan pada tanggal 20 dan 21 sampai 22 Juni yang kemarin. Kita sudah memberikan pelatihan lesson study ini kepada guru dan kepala sekolah di TK negeri. Lanjut nanti pada bulan Agustus dan September kita akan berikan kepada kepala sekolah swasta se-Bali, kemudian yang terakhir kepada guru-guru. Inilah bentuk inovasi kami, dan pada tahun-tahun berikutnya ini adalah merupakan kegiatan rutin yang akan kami lakukan setiap tahun dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan, memberdayakan dari para guru yang ada di TK untuk mereka bisa memberikan pendidikan anak usia dini lebih maksimal lagi. Sehingga tidak ada lagi orang nongkrongin
anaknya masuk di SD sampai selesai pelajaran. Nah, tentu ini orang tuanya kesempatan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya menjadi berkurang. Dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini, saya mengharapkan guru-guru yang ada di PAUD itu benar-benar bisa mendidik anak kita minimal mandiri. Tidak perlu ditunggu di sekolah, kemudian bila perlu yang dekat tidak perlu diantar. Nah, seperti itu yang kita harapkan dalam bentuk yang kecil-kecil dulu, sehingga nanti ke depannya saya harapkan karakter anak-anak PAUD di Badung itu benar-benar memang siap menerima pendidikan di jenjang berikutnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mungkin apa yang merupakan inovasi kami yang baru di Badung mungkin dapat ditiru oleh teman-teman di kabupaten lain dalam rangka untuk optimalisasi proses pembelajaran. Karena bagaimanapun guru kita ini memegang peranan yang sangat strategis. Saya kira ke depannya pendidikan PAUD itu lebih mendapatkan prioritas. Karena ibaratnya kita menyiapkan bibit unggul, ketika bibitnya belum bagus, kita siap untuk ditanam ya pada lahan yang subur sekalipun, kalau bibitnya kurang bagus tentu hasilnya juga pertumbuhan dan perkembangannya tidak bagus pula. Nah, maka saya mengharapkan sama besarnya dan sama pentingnya pendidikan jenjang PAUD ini dengan jenjang-jenjang yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan mohon perhatian juga dari BP PAUD Provinsi Bali untuk pembinaan lebih lanjut, karena kami di kabupaten tentu sangat membutuhkan pembinaan dan perhatian dari kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, Bunda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terakhir, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Om Santi Santi Santi. Om. Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mewakili Bunda PAUD Kabupaten Badung dalam menyampaikan skapur siri. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bunda PAUD Kabupaten Jemberana yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jemberana selaku Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jemberana. Dan mohon izin dengan hormat Bapak, kami untuk mengingatkan waktunya, kami aturkan waktu 7 menit. Matur semua, terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Bunda PAUD Provinsi Bali yang mewakili, yang kami hormati pula Bunda PAUD Kabupaten Kota Sebali, dan yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sebali yang mewakili, yang kami hormati. Kemudian pengurus Himpaudi se-Provinsi Bali, para peserta webinar yang kami hormati pula. Pertama-tama, izinkan kami permaklumkan bahwasanya Bunda PAUD Kabupaten Jemberana pada kesempatan yang baik ini tidak bisa hadir. Kebetulan beliau ada acara keluar daerah bersama Bapak Bupati, dan pas jam yang sama pesawat beliau harus berangkat untuk menuju Bali, cuma tidak terkejar jamnya. Mohon maaf sekali, sehingga kami yang mewakili Bunda PAUD Kabupaten Jemberana untuk bisa menyampaikan skapur sirih pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama puji syukur tentu kami panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widewasa, bahwasanya pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengikuti Zoom secara bersama-sama kaitan dengan persiapan implementasi kurikulum merdeka dalam keadaan sehat dan penuh kekeluargaan. Bunda PAUD Provinsi Bali dan peserta webinar yang kami hormati, kepada segenap pengurus Himpaudi kami ucapkan terima kasih karena mempunyai prakarsa untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami sampaikan bahwasanya kami beserta seluruh Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jemberana sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada namanya Hai Jumpa, yaitu kegiatan Hari Jumpa PAUD yang biasanya kita sapa melalui radio maupun kegiatan lain. Kemudian
pada kesempatan beberapa hari terakhir ini dengan adanya beberapa pelepasan kegiatan TK menuju jenjang pendidikan dasar, kami beserta Bunda PAUD juga sudah secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, di mana di kegiatan-kegiatan tersebut kami juga mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan bagaimana kita dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada anak-anak kita, sehingga memang sedari dini, sedari kecil, penumbuhan jiwa dan karakter, kemudian budi pekertinya bisa kita tanamkan sedari dini. Kemudian kami juga berencana di tahun ajaran baru ini akan memberikan bantuan kepada PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Jemberana berupa bantuan alat tulis kantor atau ATK yang kita sudah anggarkan di tahun ajaran baru ini. Kemudian PAUD di Kabupaten Jemberana perlu kami sampaikan ada sejumlah 144, di mana 8 diantaranya adalah PAUD negeri. Kemudian terhadap PAUD-PAUD yang ada di desa dan kelurahan, terutama yang di desa, memang kami juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala desa, bagaimana masing-masing kepala desa atau di desa ini bisa dianggarkan di APBDes masing-masing, sehingga memang PAUD kita yang ada di desa ini bisa mendapatkan perhatian setidaknya dari masing-masing desa yang ada, sehingga memang pembinaannya ke depan secara bersama-sama pemerintah Kabupaten Jemberana, kemudian pemerintah desa mempunyai komitmen yang sama terkait dengan komitmen kita untuk memperhatikan pendidikan anak sejak usia dini. Bapak Ibu sekalian, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang akan memberikan kebebasan didik untuk mengeksplor dirinya, mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka ini dapat mengakselerasi ketertinggalan pembelajaran kita di masa pandemi kemarin. Karena kita hampir 2 tahun masa pandemi, anak-anak kita sangat terganggu sekali proses belajar mengajarnya, termasuk juga di PAUD. Mudah-mudahan dengan sudah berakhirnya pandemi atau sudah meredahnya pandemi ini, anak-anak kita bisa kembali ke jenjang pendidikan masing-masing dan kita bisa melaksanakan pembinaan dengan lebih maksimal kembali. Jadi kami kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mewakili Bunda PAUD Kabupaten Jemberana, dan pemakluman juga kami mendampingi Bunda PAUD di Dinas Dikora Kabupaten Jemberana juga tergolong baru 2 bulan Bapak Ibu sekalian, juga barang tentu terkait dengan PAUD, pembinaan PAUD ke depan kita perlu melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga memang pembinaan PAUD ini bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Kami kira demikian, terima kasih. Kami akhiri Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana yang pada kesempatan ini mewakili Bunda PAUD Kabupaten Jemberana. Selanjutnya waktu akan kami aturkan kepada Bunda PAUD Kota Denpasar atau yang mewakili beliau pada kesempatan ini. Silakan waktu kami aturkan. Om Swastiastu. Mohon izin, saya mewakili Bunda PAUD Kota Denpasar. Mohon permakluman karena kebetulan pada hari ini Bunda PAUD mengikuti kegiatan di Kota Denpasar. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepada yang terhormat Bunda PAUD Provinsi Bali atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Ketua Himpaudi Provinsi Bali beserta panitia Himpaudi se-Bali.
Mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami selaku Sekretaris Pokja Kota Denpasar mewakili Bunda PAUD pada hari ini kami tidak banyak menyampaikan karena dari Bunda PAUD Singaraja, Gianyar, kemudian yang lainnya semuanya hampir sama seperti program yang kita lakukan. Hanya saja kami menyampaikan di sini Pokja PAUD di Kota Denpasar itu ada penambahan TK negeri Hindu di Kota Denpasar karena kami Kota Denpasar tidak memiliki banyak lahan, jadi kami bisa membuat PAUD Hindu di Kota Denpasar, namanya PAUD Hindu Kumara Alaya. Itu yang bertempat di Padang Sambian dan kebetulan yang dikepalai oleh Ibu Nyoman Darmini dari Kepala TK Negeri Pembina Kota Denpasar. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, kami Kota Denpasar sangat sepakat dengan implementasi ini dan semoga PAUD di Kota Denpasar ini pada khususnya mampu melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka jenjang PAUD di Kota Denpasar secara serentak untuk di tahun 2022-2023 ini. Kemudian yang kami bisa sampaikan di sini bahwa kami Kota Denpasar memiliki 382 PAUD yang ada di kota. Kemudian karena Kota Denpasar tidak memiliki banyak lahan, kami selalu mendukung PAUD-PAUD yang ada di Kota Denpasar, walaupun di Kota Denpasar hanya ada 2 TK negeri, tetapi Kota Denpasar tetap memberikan bantuan kepada guru swasta yang belum memiliki sertifikasi atau belum mendapatkan sertifikasi atau tidak mendapatkan bantuan pusat, tetap kami dibantu dengan memberikan setiap bulan insentif. Begitu yang dapat kami sampaikan dan selalu kami mendukung kegiatan pendidikan, peningkatan mutu pendidik anak usia dini. Terima kasih, Titiang Sinep Anto Paramusanti, Om Santi 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 Om. Suksema atur detail. Baik, terima kasih Bunda dari Kota Denpasar. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan Sekapur Siri dari Bunda PAUD Kabupaten Karangasem. Pada beliau atau yang mewakili kami silakan. Om Swastiastu. Kami permaklumkan kepada Ibu Bunda PAUD Provinsi Bali bahwa Ibu Bunda PAUD Kabupaten Karangasem tidak bisa menghadiri karena masih ada rapat ring Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Dan Bapak Kades juga Dinas Pendidikan juga tidak bisa menghadiri pada saat ini karena masih ada sosialisasi kurikulum belajar di SMP 1 Kabupaten Karangasem. Untuk itu kami disuruh untuk mewakili daripada kegiatan implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid PAUD Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu PAUD Provinsi Bali, yang saya hormati Ibu Himpaudi Bali Kabupaten Provinsi Bali, singkatnya para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Dapat kami laporkan untuk kegiatan IKM yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk di PAUD di Kabupaten Karangasem dilaksanakan sudah ke sekolah-sekolah, yaitu yang pertama adalah Kecamatan Abang yaitu pada tanggal 15 Juni 2022, Kecamatan Bebandem yaitu pada tanggal 27 Mei 2022,
Yang ketiga, Kecamatan Kubu yang sudah dilaksanakan yaitu pada tanggal 20 Juni 2022. Kecamatan Karangasem segera akan dilaksanakan pada bulan ini. Yang kelima adalah Kecamatan Selat, sudah diberikan sosialisasi pada tanggal 7, 8, dan 9 Juni 2022. Kecamatan Rendang sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022. Kecamatan Sidemen sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2022 berbentuk seminar. Dan Kecamatan Mangis, yang terakhir adalah Kecamatan Mangis, akan segera dilaksanakan karena sudah menyusun daripada jadwal dimaksud. Dan dapat kami laporkan juga kepada Bunda PAUD Provinsi Bali bahwa di Kabupaten Karangasem sudah memberikan hibah kepada sekolah PAUD sebanyak 167 lembaga dan sudah memberikan insentif kepada guru PAUD sebanyak 435 orang setiap tahunnya. Kemudian itu yang dapat kami sampaikan untuk laporan daripada PAUD di Kabupaten Karangasem. Waktu kami kembalikan.